Informasi pertama, pemirsa, Grup Lipo mengumumkan pembangunan kota baru berskala internasional dengan nama visioner Meikarta di koridor Jakarta-Bandung. Proyek prestisius kota baru Meikarta dengan nilai proyek Rp278 triliun. Di dunia properti sudah lebih dari 10 tahun tidak ada pentolan yang terjun untuk membangun besar-besar. Nah ini saya nggak tahu nih, sekarang dia jadi tempat hiburan seperti ini. Jadi ini sama sekali nggak ada tanda-tanda bakalan dibangun unit saya gitu, distrik 3 sama sekali nggak ada. Dulu katanya jadi kota mandiri, iklannya artis-artis. Ya gimana kita nggak tergiur coba? Wah udah murah, unitnya murah, iklannya bagus. Dulu iklannya aku ingin pindah ke Meikarta, sekarang jawaban saya tidak ingin pindah ke Meikarta. Saya ingin tetap di Jakarta saja. Nah, saya mau nanya-nanya nih Kak. Iya. Kakak tahu kan Meikarta? Iya, saya tahu. Iya, tahu. Iya, saya tahu. Meikarta, kalau Meikarta sih saya tahu banget Kak. Tahu banget. Berapa tahun sih sampai tahu banget gitu? Soalnya ya tiap hari ya, kadang-kadang sering kesana gitu, sering main. Tahu saya proyek yang terjadinya korupsi itu kan ya? Bangunan-bangunan mungkin di sana ya? Kata saya ya, Meikarta tuh kayak semacam ada bangunan juga, terus mungkin untuk sekarang dijadiin wisata. Ya, mega proyek apartemen yang gagal dibuat. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Aku ingin pindah ke Meikarta. Siapa yang tidak ingat dengan iklan tersebut? Janji manis ada apartemen dengan harga terjangkau yang memiliki akses mudah dan juga fasilitas umum dan fasilitas komersial yang lengkap. Mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga mal. Namun siapa sangka bahwa janji manis tersebut menjadi duka bagi konsumen atau pembelinya lantaran dari tahun 2017 hingga saat ini tidak kunjung mendapatkan unit apartemen yang dimaksud. Saudara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN menegaskan tata ruang mega proyek Meikarta Bekasi, Jawa Barat hanya 84 hektar dari 500 hektar yang dipromosikan. Pihaknya telah mengirimkan surat kepada Pemkab Bekasi pada bulan Maret kemarin untuk memberhentikan pembangunan karena izinnya belum keluar. Kalau kesesuaian tata ruangnya seperti sudah banyak diketahui itu 84,3 hektar sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Bekasi. Iya, memang yang persoalan kan sekarang perizinan Pak, pengurusan perizinan. Seluruh pengurusan perizinan itu berdasarkan rencana tata ruang. Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR BPN karena perizinan belum ada. Nah, pertanyaan kedua nih ya selanjutnya. Apakah kakak mengetahui kasus yang ada di Meikarta tersebut? Ya lumayan sih. Kira-kira kasus apa ya itu? Yang saya ketahui itu kasus tentang suap menyuap antara pihak apartemen dan pemerintah daerah. Untuk kasus korupsi sih pernah dengar sih, cuman nggak tahu mendalami gitu. Saya tahu kasus korupsi tapi tidak sepenuhnya tahu. Kalau pengetahuan saya itu kasus korupsi yang terkait dengan Meikarta itu melibatkan dugaan praktik suap atas perizinan suatu proyek. Waduh, kasus korupsi. Kalau kasus korupsi pernah dengar sih awal-awal Meikarta dibangun tuh katanya ada masalah sengketa tanah atau apa itu ya. Cuma segaris besarnya saya kurang tahu, cuma pernah tahu sih Kak. Iya tahu. Pas lagi saya SMA emang ada sih ya dengar-dengar. Soalnya waktu itu kan booming banget se-Cikarang gitu. Mega proyek ini berlokasi di Desa Cibatu, Cikarang, Jawa Barat. Pengembangnya PT Mahkota Sentosa Utama, anak usaha Lipo Group milik Taipan James Riyadi. Rencananya sebanyak 100 tower dengan 250.000 unit apartemen akan dibangun di area ini. Ada 3 distrik yang akan berdiri. 1.
2 dan 3. Tapi sampai saat ini baru 1 distrik yang selesai, sedangkan 2 distrik lainnya belum jadi. Ini adalah area distrik 2 proyek Meikarta. Wujudnya masih dalam bentuk kerangka bangunan. Sementara ini adalah area distrik 3, masih hamparan tanah merah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro sebagai tersangka kasus suap proyek Meikarta. Billy menjanjikan 30 miliar kepada Neneng untuk kepengurusan izin proyek Meikarta seluas 774 hektar. Dugaan suap perizinan proyek Meikarta, menurut KPK, salah satu kode komunikasi yang digunakan para pejabat yang terkait kasus ini adalah Tinatun. Dan juga untuk kepastian hukum tentu saja. Dugaan suap perizinan proyek Meikarta perlahan kian terbuka. Dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Para tersangka ini berasal dari pihak pengembang proyek Meikarta dan jajaran Pemkab Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Turut-turut hingga pukul 3 dini hari pagi tadi mengamankan 6 orang lainnya di kediaman masing-masing di Bekasi, yaitu SMN, DT, AB, D, K, dan S. Setelah itu semuanya langsung dibawa di gedung KPK dan menjalani pemeriksaan. Dari lokasi tim mengamankan uang berupa 90.000 dolar Singapura, uang dalam pecahan 100.000 berjumlah total 513 juta rupiah. Tim juga mengamankan 2 unit mobil. Konstruksi perkaranya diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas 774 hektar. Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen 13 miliar. Nah, kita kan ngomongin korupsi nih. Kira-kira apa sih dampaknya korupsi bagi masyarakat sekitar? Menurut saya dampak yang akan terjadi di lingkungan masyarakat itu yang salah satunya ya membuat masyarakat itu nggak percaya lagi gitu oleh aparat-aparat pemerintah. Jadi mikirnya tuh masyarakat itu bahwa aparat-aparat pemerintah itu semuanya itu melakukan korupsi gitu. Dampaknya kalau buat masyarakat sebenarnya banyak sih ya, kayak apalagi korupsi yang dilakuin sama orang-orang besar gitu, orang-orang yang punya jabatan, mungkin bikin kepercayaan orang-orang kecil, kayak mungkin saya termasuk bagian dari orang kecil itu, kayak bener-bener kurang percaya deh sama omongan-omongan mereka gitu. Kayak lebih baik ini deh percaya sama diri sendiri aja daripada percaya sama jabatan-jabatan yang tinggi gitu. Kalau dilihat dari kasus Meikarta sih ya mungkin lebih ke konsumennya, karena udah naro buat beli properti di Meikarta tapi hasilnya belum jadi-jadi, itu sih. Menurut saya dampaknya itu banyak ya, salah satunya itu lesunya pertumbuhan ekonomi di daerah, terus menurunnya produktivitas, dan ya yang kita ketahui ya pasti utang pemerintah juga makin menambah. Dampaknya sih pasti banyak ya, paling utama itu pasti merugikan sekali masyarakat, terus sekarang juga banyak gedung-gedung yang terbengkalai di sana. Ada satu pasal alternatif yang juga dikenakan untuk tersangka NNY, yaitu pasal 12B besar, karena diduga ada penerimaan lain selain terkait dengan proses perizinan proyek Meikarta ini. Karena itulah ada penggunaan tambahan pasal 12B besar di sana, dan saya juga dapat dari tim sudah melakukan penjemputan untuk Bupati dan sekarang sedang dalam perjalanan ke kantor KPK untuk proses lebih lanjut.
Menjalani pemeriksaan sekitar 2 jam, tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta Neneng Hasanah Yassin mengaku diperiksa mengenai voice recorder. Meski demikian, Neneng enggan menyampaikan detail voice recorder yang dimaksud. Cuma voice recorder aja. Bu. Ya kan apa sih Bu yang pengen diungkap Bu? Ya faktanya aja. Tinggi ya. Selamat siang Alfian, kemudian yang dijadwalkan oleh KPK untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap proyek Meikarta hari ini adalah Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kuswoyo yang kemudian diperiksa bagi tersangka yang juga Direktur Operasional dari Lipo Group Billy Sindoro, dan kemudian ada Kepala Dinas PUPR Jamaludin, yang ini Jamaludin sebetulnya sudah menjadi tersangka dalam kasus proyek Meikarta, tapi kemudian hari ini Jamaludin diperiksa oleh KPK sebagai saksi bagi Neneng Hasanah Yassin yang merupakan Bupati Kabupaten Bekasi. Dan ini menjadi hal yang menarik karena Neneng sebetulnya Alfian juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi bagi Jamaludin. Ini artinya ada 2 orang yang kemudian diperiksa atau saling memberikan keterangan satu antara yang lain. Nah, menurut kakaknya nih, setelah kita tadi bahas tentang Meikarta dan mungkin kakak juga tahu berita-berita tentang Meikarta pada beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut kakak para pelaku korupsi Meikarta tersebut itu udah mendapatkan hukuman yang layak dan setimpal belum sih? Mungkin kurang setimpal sih, lebih kayak emang hukum di Indonesia tuh kayak cenderung ranking ke bawah, jadi belum setimpal dari kasus korupsi tersebut. Menurut saya sih hukuman yang diberikan itu belum setimpal ya, karena masih banyaknya korban-korban yang merasa dirugikan gitu. Karena hak-hak mereka itu belum dikembalikan kepada si pihak yang dirugikan. Jadi itu sih pendapat saya aja ya, menurut saya gitu, masih banyaknya orang-orang si korban-korban yang haknya belum dikembalikan gitu. Jadi masih banyak pihak-pihak yang dirugikan oleh pelaku korupsi tersebut. Masih belum, karena yang saya tahu cuma denda, penjara juga masih kurang kayaknya. Kalau menurut saya yang saya tahu sih hukumannya udah di penjara lah ya. Jadi menurut saya ya udah sih setimpal aja. Saya kan tadi baca-baca ya, katanya cuma 4 bulan. 4 bulan? Apa loh 4 bulan? Sedangkan dia kan ngelakuin kejahatan ya besar gitu kan. Terus ya dapat duitnya juga terlalu banyak ya kan. Masa cuma dihukum 4 bulan? Ya nggak setimpal sih menurut saya. Menurut saya sih tidak ya, paling lama ya atau enggak penjara seumur hidup atau enggak hukuman mati. Setimpal, saya dengar tuh cuma dihukum berapa ya? Dihukum uang 250 juta dari yang saya sebelumnya cari tahu itu. 250 juta sama hukuman cuma 4 bulan dari masalah sengketa tanah. Menurut saya itu benar-benar nggak setimpal sih, karena korupsi yang dilakukan itu benar-benar di atas itu, jauh di atas itu ngedapetinnya, dan dia cuma suruh bayar 250 juta dan hukumannya cuma 4 bulan. Menurut saya itu benar-benar nggak setimpal sih Kak. Saudara, hari ini sidang putusan atau vonis terkait kasus dugaan suap mega proyek Meikarta digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bandung dengan terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmine, Fitra Jaya, dan juga Taryudi. Dari putusan atau hasil vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim, Billy Sindoro ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana dan dihukum sebanyak 3 tahun serta 6 bulan penjara serta denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Sementara untuk Henry Jasmine ini divonis 3 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Sementara 2 terdakwa lainnya yakni Fitra Jaya dan juga Taryudi ini masing-masing divonis sebanyak 1 tahun 6 bulan penjara serta denda sebanyak 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai Neneng terbukti bersalah telah menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta sebesar 10 miliar lebih dan juga 90 dolar Singapura. Selain hukuman penjara, Neneng juga dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut Neneng dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara serta denda 450 juta subsidi 4 bulan kurungan. Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Neneng akan merasa keberatan dan akan mengajukan banding, sedangkan jaksa KPK akan berpikir. Selain Neneng, hakim pun memvonis 4 pejabat Pemkab Bekasi lainnya, yakni Jamaluddin mantan Kadis PUPR, Dewi Tisnawati Kadis PMP TSP, Sahat Maju Banjar Nahor, mantan Kadis DPKPB, dan juga Neneng Rahmi, ex-Kabid Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi dengan hukuman masing-masing 4 tahun 6 bulan penjara. Dari kasus korupsi yang ada di Indonesia, nah kira-kira hukuman apa sih yang layak gitu untuk para koruptor yang ada di Indonesia ini? Gimana ya? Mungkin si pelaku korupsi tersebut dimiskinkan kali ya, sehingga pelaku korupsi tersebut itu merasa jerak terhadap apa yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi korupsi itu. Dan kalau bisa sih membuat yang lain-lainnya juga enggan gitu untuk melakukan korupsi tersebut karena melihat hukuman yang telah diberikan kepada pelaku korupsi sebelumnya. Menurut aku hukuman yang layak ya, hukuman yang layak untuk para koruptor kan, ya hukum mati lah, ya enggak sih? Kalau hukuman yang layak, sebenarnya pengennya dihukum seberat-beratnya ya, karena kan korupsi ini benar-benar merugikan orang banyak, apalagi khususnya buat orang-orang yang di bawah gitu. Pengennya sih hukum yang layak tuh kayak kalau bisa hukum mati aja kalau bisa deh, karena kalau kayak gitu kayaknya udah jadi penyakit ngambilin duit rakyat. Kalau menurut saya ya pribadi, pelaku korupsi itu harus ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya, harus dihukum seadil-adilnya untuk memberikan efek jerak. Agar apa? Agar di Indonesia ini pelaku korupsi itu semakin berkurang. Syukur-syukur nggak ada ya gitu, bukannya makin bertambah. Menurut saya ya mungkin dihukum dengan efek jerak, misalkan ini contohnya hukum gantung mungkin, hukum mati atau apa. Hukuman yang layak hukuman sih kayak mungkin untuk kasus korupsi bisa tembak mati atau enggak ya hukum pancung lah minimal gitu sih. Kalau menurut pendapat saya, hukuman yang layak itu kayak hukuman yang setimpal pada umumnya orang-orang di penjara aja sih, kayak ya di penjara sesuai kesalahannya dia itu seperti apa gitu. Kalau korupsinya besar banget ya mungkin penjaranya juga ya harus setimpal gitu sama apa yang dilakuinnya. Nah, selanjutnya apa nih harapan kakak sebagai warga negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Harapan saya sih mungkin lebih diminimalisirkan lagi gitu kasus korupsi yang ada di Indonesia ini. Apalagi kasus korupsi yang terjadi di Meikarta tuh saya turut prihatin banget ya, karena korbannya juga cukup banyak dengan nominal uang juga yang lumayan banyak gitu lah korupsinya. Jadi harapan saya sih semoga kasus korupsi ini tuh tidak terulang lagi gitu. Harapannya karena warga Indonesia ini kan umumnya memiliki harapan agar pemberantasan korupsi dapat berhasil untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, terus terbebas dari hutang negara, seperti itu. Untuk harapan sih yang pasti kita harus memimpin pemilih yang baik ya, tentu saja yang amanah, yang patuh dengan agama dan sumpah-sumpah yang sebelum ia menjadi pemimpin, agar tidak terjadinya korupsi lagi sih. Harapan, mungkin saya termasuk perwakilan dari masyarakat ya, karena saya mahasiswa, mungkin saya bisa menyuarakan suara saya kalau misalnya pejabat nih harus membuktikan omongannya gitu. Karena sudah banyak banget kasus dari pejabat-pejabat besar yang cuma bisa bicara
korupsi dilakuin besar-besaran, apalagi pejabat itu termasuk orang yang bisa kita bisa kita percaya buat nanganin kasus korupsi, tapi malah ngelakuin korupsi itu benar-benar ngilangin kepercayaan masyarakat. Ya harapannya tuh tetap yang terbaik lah buat kita semua. Intinya buat masalah korupsi kalau bisa jangan sampai kejadian lagi, apalagi dilakuin sama orang kepercayaan masyarakat, orang kepercayaan rakyat gitu Kak. Harapan saya ya buat para pemerintah juga dikurang-kurangin lah ya korupsinya, terus udah itu ya harapannya gimana ya ngomongnya, ya intinya dimusnahin lah yang para koruptor itu, terus cepet-cepet taubat aja lah ya, soalnya kan masyarakat juga yang kena imbasnya juga, terus para pegawai-pegawai juga kena imbas juga ya kan, orang yang gak bersalah juga malah kena juga, gimana sih? Harapan saya itu mungkin yang pelaku-pelaku korupsi di luar sana itu ya harus sadar diri lah ya, jangan melakukan kasus korupsi lagi, karena itu menurut saya itu merugikan sekali masyarakat sekitar. Jadi tobat aja deh. Harapan warga ya harapannya lebih baik lagi dalam menangani hal korupsi gitu aja sih.